Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Bapak Ketua SMP Negeri 1 Jatiwangi, Bapak Yang kami hormati tim narasumber CDPR angkatan 9, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Negeri 1 Jatiwangi. Mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah, khususnya SMP Negeri 1 Jatiwangi. Salam kebajikan semuanya kita ikut secara acara pada siang hari ini yang pertama pembukaan, kedua sambutan, ketiga doa, keempat penutup, dan dilanjutkan dengan penyampaian misi CDPR angkatan 9. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua yaitu sambutan oleh Bapak Kepala SMP Negeri 1 Jatiwangi, Bapak Ketua NCD, sekaligus membuka acara diseminasi budaya positif di sekolah SMP Negeri 1 Jatiwangi. Kepada yang terhormat Bapak Ketua NCD, kami persilakan. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bapak-Ibu mengenai waktunya sebentar ada di sini. Saya yang memenuhi tugas dari Panitia Bunda, yaitu ingin memberikan materi tentang budaya positif yang ada di modul 1.4. Budaya positif ini sebetulnya sudah ada di sekolah kita, sudah banyak diterapkan di sekolah kita. Contohnya ketika kita menyambut siswa di pagi hari, get to meet, nah itu juga termasuk contoh budaya positif. Kemudian waktu kita di kelas, kita menerapkan adanya literasi, kemudian membaca surat-surat pendek, itu juga termasuk contoh budaya positif. Termasuk sholat zuhur berjamaah, sholat duha bersama, itu budaya positif yang sudah berjalan secara terus-menerus di sekolah kita. Itu beberapa contoh dari budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah. Nah, materi di sini ada 6 yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, ada keyakinan kelas. Kemudian yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima ada restitusi
kewirausahaan. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Ibu bapak boleh mencobanya. Kemarin sudah dicontohkan di kuliner di saat pembukaan hari Sabtu, yaitu ada panjenengan sebagai A, kemudian teman sebelah sebagai B. Nah, salah satu memegang kertas, kemudian digenggam erat. Nah, yang B merayu, bahkan sampai mengancam supaya tangan panjenengan dibuka. Nah, kemudian apa yang akan panjenengan lakukan? Apakah panjenengan mau membuka kepalan tangannya atau panjenengan tetap menutup kepalan tangan? Nah, teori kontrol itu panjenengan sendiri yang mengatur, panjenengan sendiri yang membuat kontrolnya. Mungkin panjenengan bisa membuka dengan alasan mungkin bahwa yang di kepalan tangan ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Atau panjenengan masih nggak mau membuka, masih mau menutup saja kepalan tangan. Nah, mungkin barang tersebut masih panjenengan gunakan, masih berguna untuk panjenengan. Nah, itu teori kontrolnya ada di panjenengan sendiri, mau membuka atau tetap mau menutup, karena semua kontrol pasti ada alasannya, semua tindakan kita pasti ada alasannya. Nah, seperti itu. Mau dicoba monggo, jadi apa Bu Linda minta tolong seperti yang kemarin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua menemani Ibu Satya ya. Ini ada kegiatan untuk bisa memahami perubahan paradigma Ibu Satya ya. Untuk barangkali Bu Linda mengajukan pertanyaannya atau nanti saya membujuk Bu Linda untuk bisa membukanya ya. Bu Linda coba minta tolong dibuka dulu tangannya, kelihatan nggak sih? Kelihatan ya Bu? Iya, coba ya, ikutin tuh yang buka itu ya, satu dua coba dibuka. Kenapa sih nggak mau dibuka? Coba dibuka sedikit aja, sebentar. Cukup Bu, ya oke. Saya nggak berhasil Bu untuk mencalonnya seperti itu ya. Jadi Ibu Linda tidak mau membuka, mungkin dengan alasan barang tersebut masih dibutuhkan oleh Ibu Linda. Kemudian mungkin ada contoh yang mau membuka setelah dibujuk, dirayu, ada yang mau membuka, mungkin beranggapan bahwa barang tersebut bisa bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu contohnya ya Bapak Ibu. Lanjut kita ke perubahan paradigma teori kontrol. Dan di sini ada ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat meluangkan karakter. Mungkin selama ini kita melakukan yang seperti ini, membuat kritik dan membuat murid itu merasa bersalah sehingga kita seolah-olah kita bisa membentuk karakter murid. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, seperti itu mungkin yang sering kita lakukan mungkin di rumah ataupun di sekolah di Bapak. Kita menganggap diri kita sudah dewasa sehingga kita bisa memaksakan kehendak kita kepada
tersebut. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang memiliki kontrol siapa nih Bapak Ibu? Diri kita sendiri yang memiliki kontrol. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian di sini ada teori kontrolnya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa mencoba mengubah pandangan orang supaya sama dengan pandangan kita. Jadi kontrolnya yaitu kita memahami pandangan orang terhadap dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu teori stimulus responnya. Kemudian teori kontrolnya, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Kemudian stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan berjalan. Nah, jadi ketika dibujuk, dirayu, ternyata tidak bisa, akhirnya mulai dengan paksaan. Itu stimulus responnya. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus itu akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Jadi ketika ada perlombaan, kita bersiap untuk menang atau untuk kalah. Kadang kita siapnya selalu menang, tidak pernah bersiap untuk kalah. Padahal ini dalam perlombaan pasti ada. Teori kontrolnya, model berpikir menang, menang, menang dan menang. Ini untuk mengontrol diri kita sendiri. Kemudian di sini makna disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates atau Plato. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang akan dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi di sini intinya disiplin itu adalah kita belajar. Nah, berikutnya ada nilai-nilai kebijakan universal. Nah, nilai-nilai kebijakan universal ini yang akan dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, dan terakhir kreatif. Nah, kemarin sudah dinyanyikan, mau dinyanyikan lagi Bapak Ibu? Monggo berdiri ya. Kita sama-sama bernyanyi. Nyanyi profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama mulia, berbakti
Ada beberapa teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Biasanya kalau kita takut dengan hubungan, kalimat yang kita ucapkan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi intinya hubungan apa ketika saya tidak melakukannya. Nah, ini akan menghasilkan motivasi eksternal. Jadi ketika nanti saya takut dengan hubungan, berarti saya berubah karena saya takut dengan hubungan. Motivasinya dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Biasanya kalimat yang kita ucapkan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi apabila saya melakukan ini, saya akan dapat apa? Berarti ini juga motivasinya dari luar, dari eksternal, dari luar. Karena saya melakukannya, saya berharap dapat imbalan. Kemudian untuk yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Biasanya yang saya ucapkan, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi dengan kesadaran sendiri. Nah, ini yang dinamakan dengan motivasi internal. Dan ini adalah tujuan dari disiplin positif. Nah, di sini motivasi perilaku manusia. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Saya bacakan yang pertama ya. Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda dan mendapatkan surat teguran? Berarti ini menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang kedua, Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi atau guru berprestasi. Di sini mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian yang ketiga, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru-guru Anda, serta lingkungan Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan Anda. Di sini menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana? Yang ketiga ya. Itu tujuan disiplin budaya positif. Jadi semuanya milih yang ketiga ya, untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat dan berusaha bertanggung jawab untuk diri sendiri. Ini masih sama, motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau kita pilih yang nomor 3, insya Allah kita bisa menerapkan budaya positif dan itu akan menjadi motivasi internal dalam diri kita. Kemudian di sini ada didukung oleh penghargaan. Awalnya saya juga bingung Bapak Ibu, kenapa kok didukung oleh penghargaan ya? Tapi setelah dipahami, ternyata iya benar, ternyata didukung oleh penghargaan itu. Jadi nanti kita motivasi
juga. Jadi sedangkan untuk didukung oleh penghargaan ini ada pengaruhnya. Yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ketika kita berorientasi pada hadiah, nanti seterusnya kita berpikir ketika kita akan melakukan sesuatu, saya akan mendapatkan apa. Kemudian yang kedua, penghargaan yang mendukung. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa ketika saya mendapatkan hadiah, ya semuanya berorientasi pada hadiah. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan akan merusak hubungan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas karena kita berorientasi pada hadiah penghargaan, maka motivasi kita hanya hadiah, yang itu akan mengurangi kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas, karena kalau tidak ada hadiahnya, saya tidak mau mengikuti, saya tidak mau melakukan seperti itu, jadi akan menurunkan kreativitas. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, karena di sini yang kita harapkan penghargaan jadi motivasinya dari luar. Ada beberapa ini Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi. Misalnya mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Hukuman ya, mungkin anak itu sudah terlambat beberapa kali, akhirnya diberi hukuman menulis 100 kali. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Melarikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 karena mengumpul dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena dia memakai sepatu hitam. Hukuman. Biasanya kalau ini kan guru zaman dulu ya, harus sepatu pakai hitam dilepas, nggak pakai sepatu gitu ya. Nah itu merupakan hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Nah ini jawabannya hukuman. Kemudian di sini ada yang paling bawah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ternyata ini bukan hukuman Bapak Ibu, ini adalah konsekuensi kalau khusus untuk pelajaran PJOK. Contoh pengalaman atau apresiasi kebajikan. Kata-kata pembukaannya, kemarin saya perhatikan, kemudian nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi kita menggunakan bahasa yang positif ya Bapak Ibu sama murid. Kemudian yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi kita diharapkan untuk menggunakan kalimat-kalimat positif ketika kita berbicara dengan
peserta didik atau untuk murid-muridnya. Kemudian apresiasi yang kita lakukan ini dalam bentuk perkataan, jadi supaya tidak ada yang tadi timbulan atau pujian. Bentuk program kebajikan atau apresiasinya. Dalam memberikan apresiasi perlu diingat ada beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara berlebihan supaya murid itu tidak merasa kok saya nggak pernah dikasih apresiasi, padahal saya sudah berusaha aktif dalam kelompok, misalnya seperti itu. Beri pengakuan secara konsisten, jadi terus-menerus ya kita beri pengakuan pada murid. Kemudian fokus pada proses. Jadi kebanyakan kita fokusnya pada hasil nih. Nah, di sini kita fokusnya pada proses pembelajaran. Nah, ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan untuk konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tapi tanpa ada yang tersakiti. Hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Jadi kalau kita menggunakan hukuman atau kekerasan verbal, mungkin anak akan tersakiti di hatinya. Kalau kekerasan fisik jelas di fisiknya. Nah, ini untuk hukuman jangka waktunya lama. Kemudian kalau konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi kalau konsekuensi itu kan sudah disepakati, nanti kalau kamu tidak ikut pelajaran ibu atau pas pelajaran ibu ke kantin, nanti kamu istirahat, waktunya ibu ambil itu menambah pembelajaran, mungkin seperti itu ya. Nah, ini bisa dilakukan, kemudian anak itu akan merasa tidak nyaman, tapi jangka waktunya hanya sebentar. Kalau untuk hukuman jangka waktunya lebih lama. Hukuman, anak akan membenci kedisiplinan. Sedangkan untuk konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi saya harus taat pada peraturan yang ada supaya tidak mendapatkan konsekuensi. Hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi ketika ada kesalahan supaya tidak dihukum, gurunya tidak tahu, lebih baik disembunyikan. Kemudian untuk konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman akan membuat anak merasa marah, kemudian rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan untuk konsekuensi, anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Nah, di sini ada pendekatan namanya restitusi, yaitu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan siswa untuk
solusi dalam permasalahan dan membantu siswa untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kadang kita juga seperti itu ya Bapak Ibu, misalnya ada orang, misalnya kita sedang berbaru, ada yang memecahkan gelas atau memecahkan oh ya nanti saya yang ganti. Nah itu sebetulnya ternyata paling baik diperlakukan Bapak Ibu. Jadi lebih baik yang memecahkan itu yang mengganti. Jadi sudah betul yang di label-label yang di supermarket itu ya pecah berarti bunyi. Itu sudah betul Bapak Ibu. Jadi ketika ada teman kita yang misalnya memecahkan ya lebih baik diganti, itu akan mengembalikan dirinya. Jangan apa-apa nanti biar saya ganti, apa-apa nanti ada yang baru. Nah itu sebetulnya ternyata kalau dalam restitusi ini kurang tepat. Jadi tidak mengembalikan anak ke kelompoknya, ke dirinya sendiri. Nah di sini ada kalau restitusi itu mengubah dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Nah, identitas gagal itu jelas hukuman. Di sini hukuman tadi ya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Kemudian hukuman anak tidak menerima dalam jangka waktu panjang, konsekuensi dalam jangka waktu yang pendek, sedangkan restitusi bisa memaafkan anak dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman korbannya mendapatkan keadilan, konsekuensi korbannya bisa dikabarkan. Untuk restitusi korbannya akan mendapatkan ganti. Itu dia kembali ke kelompoknya, mengembalikan dirinya sendiri. Hukuman anak menjadi tersakiti, konsekuensi anak tidak menerima, sedangkan untuk restitusi anak akan mendapatkan penguatan. Karena di sini anak mencari solusi sendiri untuk permasalahannya. Kemudian hukuman perilaku yang pasif agresif, sedangkan konsekuensi hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, sedangkan untuk restitusi bisa memecahkan masalah. Hukuman simpel akan dan tidak akan berjalan bila murid tidak kabur. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi murid belajar bertanggung jawab. Kalau hukuman pelaksananya adalah kamu harus mentaati kata tertib, kamu harus latih keliling lapangan. Kalau konsekuensi apa peraturannya? Ketika kamu melanggar, kamu harus seperti apa, kamu tahu kan? Itu konsekuensi. Sedangkan untuk restitusi, apa yang kamu yakini? Bisakah kamu memperbaiki apa yang telah kamu lakukan? Salah nggak perbuatan kamu? Silahkan perbaikannya seperti apa? Ini untuk restitusi. Jadi artinya hukuman itu adalah bersifat negatif, sedangkan konsekuensi akan bersifat netral. Untuk restitusi akan bersifat positif atau bernilai positif. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi restitusi ini membuat murid akan belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, restitusi akan memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi kamu merasa salah nggak? Nah kalau salah gimana cara memperbaikinya? Ini tawaran bukan paksaan untuk kamu harus seperti ini. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat
fokusnya pada karakter siswa. Restitusi fokus pada solusi untuk memecahkan masalah. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu ciri restitusi. Nah, pembelajaran yang ketiga yaitu ada keyakinan kelas. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan guru. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm apabila mengendarai kendaraan roda 2? Supaya apa Bapak Ibu? Supaya selamat. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Mari saya terangkan ya, supaya apa Bapak Ibu? Untuk menjaga kesehatan. Kemudian kenapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Disiplin. Nah, ini namanya peraturan yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian dari peraturan-peraturan tadi, itu kan ada peraturan yang sekolah harus datang tepat waktu. Nah, kita sebagai wali kelas atau sebagai guru kelas bisa membuat peraturan yang ada di kelas. Misalnya harus datang tepat waktu atau tidak boleh terlambat masuk kelas. Mungkin seperti itu. Kemudian dijadikan keyakinan kelas. Dari peraturan itu usahakan menggunakan kalimat positif. Jadi tidak boleh mengatakan tidak boleh terlambat atau dilarang coret-coret, dilarang berisik, dilarang ngobrol sendiri. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Jadi usahakan menggunakan kalimat yang positif. Jadi kalau tidak boleh terlambat, ya kalimatnya harus datang tepat waktu. Tidak boleh atau jangan coret-coret, kalimatnya bersihkan kelas. Mungkin seperti itu. Jadi biasakan dengan menggunakan kalimat positif. Nah, dari peraturan-peraturan kelas itu nanti kita tarik menjadi keyakinan kelas. Mungkin hanya disiplin itu kan meliputi ada hadir tepat waktu, yaitu ibunya disiplin, atau mengembalikan barang yang dipinjam, itu ibunya tanggung jawab, membersihkan kelas tanggung jawab. Berarti nanti keyakinan kelasnya tanggung jawab, disiplin, yang seperti itu. Dari keyakinan kelas itu akan membentuk suatu lingkungan yang positif. Yang lingkungan positif akan membentuk budaya positif karena kita terbiasa melakukannya. Ini peraturan kelas. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya dengan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya yaitu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran untuk menghormati orang lain atau berkomunikasi. Dilarang melakukan kekerasan. Jadi keyakinan kelasnya adalah keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran antri, ini menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker untuk kesehatan, keselamatan. Jangan berdiri di kelas atau di luar tidur. Untuk berbaring di kelas atau di luar tidur. Ini untuk keselamatan atau keamanan. Ya, sudah sampai pelajaran keempat Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar
tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sudah memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Nah, kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama untuk bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima kebebasan. Ada contoh kebutuhan dasar manusia yang tadi ada 5 ya. Yang pertama bertahan hidup. Contohnya kalau di kelas, anak yang selalu minta bekal pada temannya karena lapar. Mungkin anak itu tidak sanggup sehingga dia minta ke temannya karena lapar. Jadi ini kebutuhan yang dipenuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya seorang anak yang membuat masalah untuk mendapat perhatian teman ataupun guru. Nah, jadi anak itu mungkin rame di kelas, mungkin dia iseng sama temannya supaya temannya memperhatikan. Kemudian yang ketiga, kebebasan, yaitu contohnya anak yang minta bekal pada temannya karena bosan selalu diberi bekal yang sama oleh ibunya. Jadi ibunya tiap hari memberikan bekal tapi itu terus. Jadi anak bosan, makanya dia meminta bekal ke temannya. Yang keempat, kesenangan. Contohnya anak yang suka mengganggu teman dan suka melihat ekspresi teman yang kesal. Mungkin ada murid kita yang sukanya iseng, tapi dia senang ngisengin temannya karena temannya itu kesal, nangis. Nah, itu adalah kebutuhan kesenangan yang dia butuhkan. Yang kelima, penguasaan. Contohnya seseorang yang senang mengganggu teman dan temannya merasa takut. Jadi kalau diganggu, temannya takut dengan si A. Nah, si A-nya itu merasa dia berkuasa. Yaitu kebutuhan penguasaan. Pembelajaran yang kelima, ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama, Bapak Ibu sebagai penghukum. Posisi kontrol yang kedua, pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Posisi kontrol yang keempat sebagai pemantau. Posisi kontrol yang kelima sebagai manajer. Nah, ini posisi kontrol kita sebagai guru ya Bapak Ibu. Kira-kira panjenengan selama ini berada di posisi yang mana? Semuanya. Minta tolong Bu Anik. Memberikan tanggapan. Selama ini panjenengan berada di posisi yang mana? Kadang semuanya, kadang mendukung, kadang melakukan rasa bersalah, kadang juga sebagai teman, kadang memantau, kadang juga manajer. Terima kasih. Terima kasih Bu Anik. Ya, jadi kadang kita sudah memenuhi semuanya ya Bapak Ibu. Kita juga kadang sebagai penghukum, ayo kalau tidak mengerjakan tugas, awas nanti nilainya diturunkan. Nah, itu juga kita bisa sebagai penghukum. Pembuat rasa bersalah, ayolah tolonglah ibu, kalau kamu nilainya terus nanti kepala sekolah marah, kamu jangan buat ibu sedih. Nah, itu pembuat rasa bersalah sehingga anak itu merasa bersalah. Saya sudah membuat
gimana kalau nah itu sebagai teman. Kemudian untuk sebagai pemantau, kita pantau anak-anak kita kalau tidak mengerjakan tugas, kamu tahu nggak konsekuensinya ketika kamu tidak mengerjakan tugas. Nah itu kita sebagai pemantau. Nah untuk yang terakhir sebagai manajer, kita hanya seperti restitusi yang tadi. Gimana kalau kamu belum mengerjakan tugas, betul nggak tindakan kamu? Kira-kira solusinya apa? Jadi mereka membuat solusi sendiri. Sebetulnya kita 5-5 itu sudah dilaksanakan, tapi yang paling baik yang harusnya kita lakukan adalah kita posisi kita sebagai manajer. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Di hukum berkata, kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti nilainya kamu rendah, nanti kamu nggak tuntas gitu. Kalau membuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu itu lelah sekali, sudah melupakan kamu nggak kasihan sama ibu, kamu nggak kasihan sama orang tua kamu, boleh dipanggil ke BK, misalnya seperti itu. Kemudian sebagai pemantau melakukan itu, kamu bisa sebenarnya seperti itu. Kemudian kalau untuk pemantau, apa peraturannya? Kalau kamu melanggar gimana? Ada konsekuensinya dong, gitu ya. Nah, untuk manajer, apa yang kita ingin, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, itu untuk 5 posisi kontrol. Hasilnya untuk menghukum, yaitu menyalahkan anak itu bisa menyalahkan orang lain sehingga dia juga bisa berbohong. Kemudian untuk membuat rasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Untuk posisi teman, ketergantungan. Untuk pemantau, menyesuaikan diri apabila diawasi. Kemudian untuk manajer, bisa menguatkan pribadi. Yang terakhir Bapak Ibu, pembelajaran yang ke-6 yaitu ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini ada segitiga restitusinya. Nah, di sini menstabilkan identitas itu guru bisa berkata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Untuk menstabilkan identitas supaya anak itu mau mengakui perbuatannya dan mau meminta maaf. Jadi itu dari dalam dirinya sendiri. Nah, kita bisa coba pertanyakan ini. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah, kamu tentunya punya alasan kenapa kamu melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita kembalikan ke anak dulu supaya anak bisa menjawab sendiri bahwa perbuatannya itu benar atau salah. Kemudian untuk menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi seperti apa nantinya. Silahkan cari solusi untuk masalah ini. Kamu bisa mencari solusinya, kamu mau seperti apa. Jadi kita kembalikan ke anak semuanya untuk segitiga restitusi. Jadi pada disiplin
positif kali ini, teori yang kita pelajari yaitu ada kontrol dari pilihan dari beliau Mister. Intinya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Maka disiplin yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Semua perilaku memiliki tujuan, yaitu ada teori motivasi untuk menjalin hubungan, untuk mendapatkan imbalan, dan untuk menghargai diri sendiri. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan yang besar yang akan menghasilkan keyakinan keras. Model berpikir menang, berkolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol, yaitu penghubung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Hasil akhirnya akan ada segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Jadi realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, yaitu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada penguasaan, kasih sayang, kesenangan, kebebasan, dan rasa ingin diterima. Penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan selama saya mengikuti pendidikan ini, yaitu ketika pulang sekolah, setelah berdoa, ini anak bersamakan. Karena ini sudah sering kita lakukan ya, Bapak Ibu, setiap hari. Kemudian sebelum pulang, anak-anak membersihkan kelas supaya besok pagi belajar semuanya sudah bersih. Kemudian ini awal pembelajaran, mereka melakukan literasi atau membaca, atau juga membaca surat-surat agama. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Nah, di sini saya mengambil kasus, untuk segitiga restitusi itu harus ada kasusnya ya Bapak Ibu. Jadi saya mengambil kasus bahwa Iska ini di dalam kelompoknya ada yang tidak mau bekerja. Jadi semuanya bekerja, satu anak tidak mau bekerja. Sudah diingatkan, tapi anaknya tetap seperti itu. Akhirnya Iska membentak dengan nada yang tinggi. Nah, setelah itu saya panggil Iska dengan si Iqbal yang tidak mau bekerja. Saya kasih pendampingan, kemudian saya panggil Iska. Nah, ini mau didengarkan Bapak Ibu.
Ya, itu contoh restitusi yang saya lakukan di kelas Bapak Ibu, supaya anak bisa mengembalikan identitasnya. Jadi dia merasa bersalah, mengakui, kemudian dia bisa memberikan solusinya sendiri untuk permasalahan yang dia lakukan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan diseminasi saya tentang budaya positif. Terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara yang keempat yaitu penutup. Mari kita tutup acara hari ini dengan ucapan doa masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak hari ini? Ya, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu apa? Nah, kesepakatan kelas itu adalah apa yang akan kita sepakati. Kalau awal pelajaran kita sudah membuat yang namanya peraturan kelas, nah sekarang kita membuatnya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan? Karena itu yang kita yakini. Ya, kalau peraturan itu adalah peraturan yang dibuat ibu waktu awal, kemudian kamu menyepakati. Nah sekarang yang membuat peraturan adalah kalian sendiri. Kemudian nanti apabila ada kata-kata yang masih bersifat negatif, kita ganti dengan kata-kata yang bersifat positif, sehingga kita bisa selalu berpikiran positif. Nah nanti dari kalimat positif itu kita buat sebagai keyakinan kelas. Sudah paham? Nah, karena peraturan sudah kita buat di awal pembelajaran, sekarang kita tinggal memperbaiki, mengevaluasi, ditulis lagi peraturan kelasnya. Nanti kalau ada yang masih kata-kata yang bersifat negatif, kita ganti menjadi kata-kata yang bersifat positif. Nah sekarang ibu bagikan post-it-nya, nanti kalian tulis, kemudian tempel di depan. Ya, di belakang. Ya, ditulis dulu ya. Yang sudah mendapat bagian ditulis. Kemudian kalau sudah bisa langsung ditempel di depan. Ya, satu anak satu peraturan. Ya, kalau sudah silakan ditempel di sini di peraturan kelas. Yang sudah belum Mas? Ayo. Ya, yang sudah yuk, tempel yuk.
Dibacakan satu-satu ya. Nah, di sini ada mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian tidak boleh berkata kotor. Kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Mengembalikan buku yang sudah dipinjam. Tidak boleh terlambat masuk kelas. Kemudian mendengarkan penjelasan dari guru. Kemudian dilarang membawa senjata tajam, dilarang merokok, dilarang membolos, kemudian dilarang mengejek temannya, dilarang membawa dilarang membawa obat-obatan terlarang, dilarang berkata kotor, tidak boleh mencoret-coret tembok, tidak boleh mencoret-coret meja. Nah, sekarang kita buat kalimat positifnya. Dari yang tadi ada tidak boleh membolos, tidak boleh datang terlambat, itu kita buat menjadi misalnya kalau tidak boleh datang terlambat, hadir tepat waktu. Dilarang mencoret-coret tembok, itu berarti kalimat positifnya kira-kira apa? Menjaga fasilitas sekolah. Ya coba yuk yang sudah yuk sini. Kalimat positifnya dipasang di sini. Berkalimat positif, tinggal ibu pindahkan saja ya. Nah ini membuang sampah pada tempatnya, kemudian menjaga kebersihan, kemudian menjaga barang-barang yang ada di kelas, mengumpulkan tugas tepat waktu, menghormati guru dan teman sekelas. Kemudian selalu berkata sopan, menjaga atau melaksanakan tugas piket, mengumpulkan tugas tepat waktu, hadir tepat waktu, mengikuti pembelajaran sampai selesai. Oke, kemudian di sini menjaga ketertiban kelas. Berarti kalian tidak boleh mengganggu satu sama lain, harus saling menghormati. Nah, dari kalimat positif yang banyak ini, kita tentukan keyakinan kelasnya. Keyakinan kelasnya kira-kira mau apa? Yang pertama, kalau hadir tepat waktu ikuti apa? Disiplin. Kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu, tanggung jawab. Nah, berarti kita tidak perlu ini ditulis semua dalam keyakinan kelas. Kita cukup meringkas saja kalimat atau kata yang pendek supaya kalian bisa selalu mengingatnya. Ya, jadi tadi satu ada disiplin, 2 tanggung jawab, 3 kasih sayang, 4 kejujuran ya. Jadi ketika ujian tidak boleh mencontek, itu termasuk kejujuran. Kemudian menjaga kebersihan, kemudian saling menghargai atau saling menghormati. Yuk yang sudah dikumpulkan, di tempel di sini yuk keyakinan kelasnya.
dan menghargai, kemudian kejujuran. Ada 6 yang sudah kita sepakati. Sepakat semuanya? Sepakat. Nah, karena kalian yang membuat bersama dengan ibu, berarti kita semua harus sepakat dan harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apabila nanti ada yang melanggar, nah berarti kita tanyakan lagi keyakinan kelasnya. Terus bagaimana cara kalian memperbaiki? Nah, apabila nanti masih ada yang kurang, kita bisa mengevaluasi kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita. Sepakat ya? Sudah ya? Satu, apa? Satu, tanggung jawab. 2, disiplin. 3, kasih sayang. 4, saling menghormati dan saling menghargai. 5, jujur. 6, menjaga kebersihan. Ini ada 6 kesepakatan kelas yang kita sudah sepakati atau keyakinan kelas, dan itu harus kita yakini, harus kita laksanakan ya. Terima kasih untuk keyakinan kelas hari ini sudah terbentuk. Semoga kita selalu senantiasa mengingat apa yang sudah kita yakini. Baik, sekarang Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.